Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, tidak ada seorang muslim yang tidak memiliki keinginan agar hatinya bercahaya. Setiap muslim pasti menginginkan hatinya bercahaya. Hati yang selalu percaya kepada Allah, hati yang selalu merasa dekat dengan Allah, hati yang selalu merasa hadirnya Allah, hati yang selalu terpaku sesuatu apapun yang terjadi semua kehendak Allah. Namun sahabat, hati ini akan padam cahayanya manakala keduniaan menutupinya. Bagaimana mungkin kolbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya? Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong Allah sedangkan ia masih terbelenggu nafsunya? Bagaimana mungkin akan bertemu ke hadratnya sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya? Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertaubat dari kekeliruannya? Sahabat fillah yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin kolbu atau hati akan bersinar terang sedangkan anasir keduniaan masih menyelumutinya dan dianggap bisa mendatangkan manfaat serta bahaya? Bahkan anasir keduniaan itu begitu diandalkannya. Jika hati masih terbelenggu nafsu, bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah? Orang yang dibelenggu tentu tidak akan mampu berjalan. Bagaimana pula hati bisa melihat Allah sedangkan ia masih belum suci dari junub kelalaiannya? Di sini Ibnu Athaillah mengumpamakan kelalaian dengan junub, dan seorang yang sedang junub tidak diperbolehkan memasuki masjid. Seperti itu pula orang yang dikuasai kelalaiannya, ia tidak akan diizinkan menemui Allah. Bagaimana mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum arif sedangkan ia belum bertaubat dari kesalahan atau maksiat yang tidak disengaja dilakukannya? Namun dalam hikmah ini Ibnu Athaillah mengungkapkan kejanggalan yang dilihatnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang bisa meraih sesuatu yang diinginkannya sedangkan ia masih melakukan hal-hal yang justru merintangi pencapaiannya? Hati yang bercahaya hanya dapat diraih dengan cahaya iman dan keyakinan, bukan dengan harta dan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Keduniaan justru akan membuat hati menjadi gelap. Perjalanan menuju Allah hanya bisa dilakukan dengan memutus belenggu nafsu dan syahwat, bukan dengan menuruti nafsu dan syahwat. Pertemuan dengan Allah hanya bisa terjadi bila hati telah suci. Hati yang masih belum suci atau masih dikotori oleh kelalaian akan menghalangi pertemuan dengan Allah. Kemampuan menguasai ilmu dan mengetahui detail-detail rahasia hanya bisa didapat melalui ketakwaan, bukan dengan keinginan yang besar untuk selalu melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengejarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."
Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam sebuah khobar disebutkan, siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak diketahuinya. Keempat hal di atas sebenarnya saling mengaruhi satu sama lain. Tampilnya gambaran keduniaan di dalam cermin hati menjadi sebab terbelenggunya hati oleh syahwat. Keterbelengguan hati dapat menyebabkan kelalaian. Kelalaian menjadi sebab segala kekeliruan, dan kekeliruan menjadi sebab butanya hati. Ternyata sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang menutup cahaya hati tidak lain dan tidak bukan adalah cinta kita kepada dunia. Menurutnya kita kepada syahwat dan nafsu, sehingga kita banyak lalai atas perintah-perintah Allah. Oleh karenanya dunia perlu kita ambil, tetapi hanya secukupnya saja untuk bekal ibadah kepada Allah. Selain daripada itu, tinggalkan kemewahan dunia menuju kepada Allah. Kosongkan hati dari terbelenggunya dengan dunia, maka disitulah mahabbah kita kepada Allah akan meningkat, sehingga Allah mengirimkan cahaya ma'rifat sehingga kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan cahaya hati, cahaya ma'rifat, lapang dada, iman yang kuat sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.